Shalom kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada pada saat ini. Puji Tuhan, oleh karena Anda tetap setia untuk memelihara kehidupan yang sentiasa mempunyai kebaktian pribadi maupun kebaktian keluarga dan mempunyai tabiat untuk merenungkan Alkitab. Pada saat ini, saya mengundang saudara dan saudara sekalian untuk meneruskan pembelajaran kita dalam Injil Markus. Dan khususnya pada ketika ini kita akan membukakan satu lagi ayat Alkitab di dalam Markus pasal yang pertama ayat 14 dan ayat 15. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami mau mengundang Roh Kudus Tuhan menyertai kami di dalam merenungkan firman Tuhan, merenungkan message Alkitab pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, melihat daripada Markus 1 ayat 14 dan 15, sudah tentu memberikan kita satu lagi keterbukaan pikiran kepada masing-masing kita. Mari kita bacakan Injil Markus pasal 1 ayat 14 dan ayat 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Wah, luar biasa pernyataan daripada Markus pasal yang pertama ayat 14 dan ayat 15. Di mana pernyataan Yesus sendiri tentang kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan. Itu sebabnya tajuk renungan kita pada saat ini adalah Injil Markus, kerajaan Tuhan. Ianya sangat penting bahwa kita harus memahami apa itu kerajaan. Seperti mana yang kita dapat lihat dalam Injil Matius juga. Dan Yesus Kristus yang disebut sebagai hamba yang menderita ini adalah yang bertanggung jawab membawa kerajaan ini. Apalagi melalui pernyataan ini, dia sendiri menyatakannya. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini satu pengumuman. Ini satu pengisytiharan. Ini satu panggilan. Markus memulahkan Injilnya dengan pengumuman ini. Di dalam Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi apapun yang kita ingin pelajari daripada Injil Markus, daripada pasal pertama hingga pasal 16, kita berbicara tentang Yesus Kristus. Kita berbicara tentang suatu pribadi yang bertanggung jawab membawakan kerajaan Tuhan ke dunia ini. Kita sedang berbicara tentang seorang yang menjadi hamba yang menderita. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, pada permulaan pelayanan Kristus, dia menyatakannya sendiri tentang apa itu kerajaan Tuhan dan apakah kerajaan Tuhan itu lakukan. Dan dinyatakan di sini memberitakan Injil Allah pada ayat ke-14 Markus pasal pertama. Memberitakan atau menginjil, mengistiharkan atau mengkhutbahkan. Daripada pernyataan memberitakan ini, kata kerja memberitakan, yaitu memberitakan Injil Allah ini, mempunyai dua maksud. Maksud yang pertama, ia merupakan suatu cara untuk membuat pengumuman rasmi, pengisytiharan rasmi, ya saudara dan saudara sekalian. Biasanya
apabila berkhutbah, apabila mengisytiharkan sesuatu, ia sebenarnya ada kaitannya dengan membuat satu pengumuman rasmi. Seperti mana kebiasaan pada zaman Alkitab. Jika ada pengumuman rasmi, biasanya ia berkaitan tentang kelahiran seorang raja. Ataupun pemberitaan atau pengumuman tentang kenaikan seorang raja ke tahtanya. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh Yesus dalam bahagian awal kepada Injil Markus ini, khususnya Markus 1 ayat 14 dan 15. Apabila bercakap tentang kerajaan, apabila bercakap tentang membawakan kerajaan, dia bercakap tentang pribadi yang membawakan kerajaan itu ke dunia ini. Sudah tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Dia ingin membuat satu pengumuman, dia ingin mengisytiharkan kenyataan bahwa kerajaan Tuhan itu sebenarnya sudah datang, dan dengan kerajaan itu datang juga raja yang memerintah, dan raja itu adalah Yesus Kristus. Dan sekarang apa yang berlaku ialah pengikut-pengikut Kristus yang percaya kepada Kristus akan menjadi agen, akan menjadi orang-orang yang akan menyebarkan pengumuman ini, pengisytiharan ini. Oke, tentang kerajaan Tuhan itu dan kedatangan raja itu. Tuhan telah memberikan kita kebenaran ini. Tuhan telah memberikan kita satu peluang untuk menyatakan kerajaan itu, dan Yesus yang membawakan kerajaan itu. Dan kita dapat pasti, kita dipastikan oleh pernyataan Yesus sendiri bahwa menyatakan kerajaan itu sama dengan menyatakan kabar baik. Menyatakan kabar baik, menyatakan Injil Tuhan itu. Yang kedua, apabila berbicara tentang kata kerja memberitakan dalam ayat ke-14 dalam pasal pertama ini, ia bermaksud mengumumkan rancangan Allah dan tujuannya. Mengumumkan, menyatakan rancangan dan tujuan Tuhan. Saudara dan saudara sekalian, kalau kita lihat dalam Markus pasal 1 ayat 15, dinyatakan di sana, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kita melihat di sini bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk membawa kerajaan itu sejak dari perjanjian lama lagi. Dan salah satu contoh yang kita boleh lihat adalah terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11. Saudara dan saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita di perjanjian lama dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, saudara dan saudara sekalian, Tuhan mempunyai rancangan yang indah untuk Anda dan saya, untuk umat Tuhan sepanjang zaman Alkitab. Dan dilihat kegenapan itu akan dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Oh, Tuhan itu dari dahulu hingga kini dan untuk masa akan datang tidak pernah berubah. Dia sentiasa memenuhi janjinya. Dia sentiasa konsisten dengan janji-janjinya. Kebenaran itu adalah Tuhan merencanakan atau merancangkan satu rancangan di mana lelaki dan wanita akan dibebaskan daripada kegagalan mereka, daripada ketidaksempurnaan mereka, daripada dosa-dosa,
mereka menjadi waris dan warga kerajaan Allah. Dan Tuhan membuat rancangan ini untuk dikenali, diketahui, dan dipahami oleh manusia sejak dahulu hingga kini sampai selama-lamanya. Wah, itulah signifikasi daripada Markus pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Apabila Yesus sendiri menyatakan Injil Allah ini tentang kerajaan Tuhan yang sudah dekat. Maka dengan itu saudara-saudara sekalian, apakah Anda ingin berdiri teguh di pihak Yesus Kristus sementara kita menyatakan, memberitakan kerajaan Allah itu seperti mana Yesus telah beritakannya suatu ketika dahulu? Adakah Anda ingin menyatakan kemenangan yang sejati sebagai suatu Injil, suatu kabar baik kepada semua masyarakat, kepada seluruh dunia melalui ucapan Anda, tindakan Anda, dan tabiat Anda? Saya harap Anda akan menyahut komitmen ini dengan mengatakan amin. Puji Tuhan, oleh karena komitmen yang Anda lakukan. Ingat, kerajaan Tuhan sudah dekat. Dan kita ada message untuk disampaikan karena Yesus terlebih dahulu sudah membawakan message ini tentang kerajaan Tuhan. Bertobatlah dan percayalah kepada kabar baik ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini. Satu lagi message yang penting kami pelajari daripada Injil Markus, bahwa Yesus sendiri telah membawakan kerajaan Tuhan ini melalui pemberitaannya, melalui pengumuman rasminya bahwa dialah Raja yang membawakan kerajaan itu dan menyatakan kepada seluruh dunia bahwa rancangan Tuhan untuk manusia ialah manusia menjadi waris dan menjadi warga negara kerajaan Tuhan yang dibawakan Yesus ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami dimotivasikan, kami dikuatkan untuk menyatakan hal ini, kabar baik ini, Injil Allah ini kepada orang lain. Sebab kami persembahkan ini semua, mohon kekuatan melalui Roh Kudus Tuhan untuk melakukan ini hanya dalam nama Yesus. Amin. Sehingga ketemu lagi, Tuhan memberkati.